Mas Owi, ini kira-kira kontrak-kontrak negara-negara yang sudah ingin pelatihan intelijen ke Israel, yang sudah siap beli sistem pertahanan ke Israel, yang mau beli senjata-senjata, itu kira-kira masih berlanjut nggak nih kontraknya nih? Nyindir Prabowo nih kayaknya. Waduh, nggak sengaja tuh. Jadi memang kita tahu benda-benda yang di dunia intelijen itu mungkin 90% adalah made in Israel. Made in Israel, termasuk Indonesia. Termasuk barang yang di Indonesia. Jadi dia punya alat kalau dari satelit kita, misalnya Pak Jokowi ini kan presiden yang paling sering incognito ya, apa? Bahasa Indonesia belusukan atau non protokol, dan itu adalah presiden termahal biayanya. Contoh ya, kalau kita jadi presiden itu ada protokolnya, Pak. Ini ring 1 udah diamanin, Pak. Ring 2 udah diamanin, jarak 22 km, sniper udah aman di sini. Itu udah dijaga, bener nggak? Nah, beliau adalah tahu-tahu suka keluar kiri kanan, sehingga yang namanya secret service atau pas wampres itu 3 kali lebih besar dan biayanya lebih mahal. Terlihat sederhana tapi ya. Ya. Saya nggak ikutan ya. Tapi kenapa? Karena beda status nih. Kalau yang ngomong beliau kan aman-aman aja ya. Pertanyaannya, ini kan dunia beramai-ramai selama ini kan kagum dong dengan teknologi dan peperangan mereka. Kok kalah sama pasukan sebesar Kecamatan Duren Sawit, kampung saya. Mas. Duren Sawit di sana banyak duda keren sarang duit. Oke, jadi memang senjata intelijen itu jadi untuk menghindari biaya yang mahal, itu satelit bisa presiden kita bisa 300 meter dijaganya. Jadi jauh lebih hemat. Bener nggak? Nah, ongkosnya lebih hemat, tapi kan mata satunya ada di negara sana gitu ya. Iya. Jadi mereka mengetahui banyak hal-hal dunia intelijen. Karena intelijen adalah masalah data diinformasikan, terus jadi knowledge. Nah, mereka tuh pakarnya. Jadi kami kalau dunia shadow itu paling ngeri dengan persenjataan atau alat-alat yang mereka bisa ngerekam tuh kecil banget dari kacamata aja gitu. Jadi kalau kita lagi di ring 0, itu orang pakai kacamata kita suruh copot, karena mereka bisa ngerekam, bahkan itu dipatahin begini bisa buat nusuk gitu ya. Keren kalau itunya. Kalau Ya, senjata kaum paranoid lah ya. nah, jadi yang jelas saat ini dunia lagi dalam keadaan shock karena belum pernah dan menganggap Israel adalah tentara terbaik, tentaranya, kemudian senjatanya terbaik. Tapi ini wake up call atau apa? Jadi orang bangun gitu ya, ternyata Israel nggak gitu-gitu amat. Nah, jadi bagi kita, kalau saya ini lebih cinta damai ya. Saya lebih ke diplomatis di dalam memerangi hak hidup bangsa Palestina. Saya mungkin nggak ada nyali untuk nembakin senjata gitu ya. Iya. Dan saya pikir kita harus fair. Karena ada teori konspirasi, ini teori konspirasi, bahwa sewaktu Hamas menyerang, itu kan dia membobolkan, menyerangnya lewat udara, lewat paraglider, kemudian lewat boat dari laut, kemudian lewat darat, terus dia membobol, dan dia tuh sepanjang Gaza itu ada 7 titik, dan itu pakai radar, pakai satelit, pakai kamera CCTV. Kenapa jebol semua gitu ya? Maka teori konspirasinya adalah mereka tuh tega membunuh 1000 bangsanya demi mendapatkan cara untuk menaklukkan jalur Gaza. Paham ya maksudnya ya? Jadi mereka yang bocorin, emang Hamas bergerak beneran, tetapi itu menjadi legitimasi tool mereka untuk pembenaran bahwa ini yang harus dikampanyekan, bahwa orang Hamas kejam, 40 bayi dipenggal segala macam, tapi satu pun videonya jangan-jangan AI, bener nggak? Tapi kita kalah nih, kalah kampanye, kalah narasi, kalah buzzer, kalah propaganda.
gitu. Nah, ini yang kita mau kalau dari sisi kita harus yang bisa mengalahkan, kan kalau di dalam propaganda adalah ciptakan kebohongan besar, ulang-ulangi, pada akhirnya mereka akan percaya, benar nggak? Sementara kita membawa kebenaran tidak pernah diulang-ulangi, akan kalah dengan kebohongan besar atau kebohongan lah, benar nggak? Itu, nah inilah. Sayangnya gini, publik itu mendengar pakai mata. Oh gitu ya? Iya, bukan pakai telinga. Jadi dia tidak mencari kebenaran, tapi cari fakta. Fakta itu apa yang dia lihat. Padahal ilmu itu apa yang dia dengar. Faktanya didesain tadi pakai AI, Iya, benar nggak? lanjut. Bayi-bayian, Lanjut. benar nggak? Dan itu yang terjadi. Nah, kita harus mulai menegakkan kebenaran. Dan harus diulang-ulang. Gitu. Jadi saya pikir kita akan menggunakan soft pendekatannya, kita akan meluruskan seperti tadi. Bahwa di luar sana kan ada yang pro Israel garis keras kan? Yang seakan-akan kebenaran hakiki dan ini wakil Tuhan di bumi kali, saya pikir kan. Iya. Dalil dari mana kepalanya masuk, benar nggak? Nah, Dan buzzernya di Indonesia juga udah ada. gitu ya. Iya. Nah, kita sekarang ngingatin dengan fakta dan kita ulang-ulang. Fakta, tidak ada rekayasa cerita tadi bahwa ini adalah Israel. Nggak ada. Nanti saya mungkin lewat UBN Pak Ustadz akan saya kasih data Injil tahun 1907, Injil 1917 untuk membuktikan bahwa di dunia ini dia bisa mengganti Injil hanya untuk menaruh kata Israel. Juga terjemahan Quran terbaru ada kata negeri Israel, bukan Palestina lagi. Bayangin, kalau sebagai suku boleh, bener nggak? Israel memang suku, anggap seperti Sunda gitu kan. Tapi kalau negara Israel nggak ada, gitu loh. Dia bisa taruh sehingga anak-anak generasi nanti, entah itu dia Nasaro, entah itu dia Islam, Muslim segala macam, bilang Nabi Isa turun di Israel, gitu loh. Di Palestina harusnya gitu loh. Dia bisa menggeser sejarah dan itu hebatnya mereka. Rasanya itu aja dulu.